adik El Rocky, sebelum kita berdoa, kita yel-yel dulu Kak, gimana? Oke, Kita tes semangat adik-adik di pagi hari masih ini. ingat nggak? Kan kemarin kalau ada ingat waktu Natal di Desember kemarin kita mengumumkan kalau yel-yelnya sudah berubah ya Kak ya? Betul sekali. Ya. Dari sedari kecil jadi sejak kecil. Oke, coba yuk Kak. Oke. El Rocky siap. Sejak kecil sudah kuat. Sekali lagi. Oke. El Rocky siap. Sejak kecil sudah kuat. Yeay. Oke, kakak rasa semua adik-adik di rumah sudah siap Kak untuk Iya. kita mau beribadah. Karena itu kita nyanyi lagu Tanganku Ada Dua. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Sekali lagi. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Oke, semuanya tutup mata. Sikap yang benar saat kita berdoa ya. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk kami boleh beribadah. Tuhan berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah semua pujian kami Tuhan, ibadah kami Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji, menari buat Tuhan Yesus. Yang di rumah katakan amin. Oke, semuanya boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Ayo. Ada sukacita lagi nih. Aku bertemu dengan Tuhan Yesus. Sukacita bertemu dengan siapa? Tuhan Yesus dan Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sekali lagi. Suka
mau nyanyi lagi lebih bersukacita ya Kak Fani ya. Iya. Ayo adik-adik di rumah. Sungai sukacitamu mengalir di hati kita semua. Sungai sukacitamu mengalir dalammu. Katakan apa? Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sama-sama. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yuk keras. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab apa? Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Karena itu kita harus mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat apa? Citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat apa? Citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Tepuk tangan. Oke. Sudah. Sudah. Semangat. Iya. Semangat untuk mendengarkan Firman Tuhan. Nah, adik-adik, jangan duduk karena lagu ini tuh penuh dengan gerakan. Kita mau dengerin firman Tuhan, tapi kita nyanyi satu lagu lagi, oke? Oke. Dengarkan lagu ini adik-adik. Siap-siap. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Apa? Berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Apa? Berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi. Firman Tuhan
dan Kakak Fani akan pimpin kita di dalam doa firman. Oke, ayo semua adik-adik, sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah ke hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada saat pagi hari ini kami akan mendengarkan firman yang akan dibagikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau bukakan telinga dan hati adik-adik El-Roki Tuhan, sehingga tidak hanya sekedar mendengar Tuhan, tapi boleh Tuhan firman yang dibagikan dapat bertumbuh di dalam kehidupan adik-adik semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah aja atau yang di sekolah minggu, yuk ambil Alkitab. Apalagi kakak? Buku catatan, Apalagi? tulis. Alat tulis. Alat tulis untuk mencatat. Ya. Tapi mendengarkan firman dulu, selesai Betul. baru nanti mencatat bersama-sama. Oke? Fokus dulu mendengarkan firman. Betul. Selamat mendengarkan. Selamat pagi anak-anak Eroki. Di tahun yang baru, di minggu yang kedua bulan Januari, kita bersyukur kita boleh beribadah lagi. Nah, tadi kita semua sudah bersama-sama memuji menyembah Tuhan, maka saatnya kita akan merenungi firman Tuhan. Maka, Bunda akan ajak kita semuanya berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di tahun yang baru, di minggu yang kedua kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh sekali lagi diberkati dengan kelimpahan firman Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan, baik Bundo sebagai penyampai firman maupun setiap anak-anak Eroki yang beribadah dimanapun berada, sehingga berkat yang Tuhan mau beri kepada kami semua boleh kami terima dengan kelimpahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau tenangkan hati kami mau fokuskan pikiran kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berfirman, bersabda, dan semua pesan firman Tuhan boleh kami dapatkan hari ini. Haleluya, amin. Baik, anak-anak semuanya, di minggu kedua ini ya, berarti ini adalah minggu yang genap. Oke, nah kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui tokoh-tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama, yaitu hari ini kita akan belajar ya dari Abraham yang disebut sebagai bapa orang beriman. Nah, siapa orang beriman itu? Yaitu kita semua yang percaya kepada Allah Tritunggal. Nah, sebelumnya kalau anak-anak semuanya mau untuk mempelajari dan tahu siapakah Abraham, maka kita akan saksikan kisah dari video berikut ini. Abraham tinggal di Haran. Tuhan berfirman, "Abraham, Aku ingin kau meninggalkan Haran dan pergi ke negeri lain." Tuhan tidak memberitahu Abraham kemana ia harus pergi. "Percayalah kepadaku," kata Tuhan. Tuhan berkata, "Lakukan perintah ini, maka keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar." Mana mungkin, pikir Abraham. Sebab Sarah istrinya sudah terlalu tua untuk beranak. "Percayalah kepadaku," kata Tuhan. "Pergilah kemana kuperintahkan," kata Tuhan.
maka keturunanmu akan menjadi lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Percayalah kepadaku. Abraham pun percaya kepada Tuhan. Dibawanya Sarah, keponakannya yang bernama Lot, dan semua harta benda milik mereka. Abraham pergi mengikuti perintah Tuhan ke sebuah negeri bernama Kanaan. Setibanya di sana, Abraham berkemah di Syichem. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu, kata Tuhan. Abraham membangun sebuah mezbah untuk Tuhan di sana. Abraham mengelilingi negeri perjanjian Tuhan itu. Betapa senang hatinya telah mempercayai Tuhan. Maka dibangunnya sebuah mezbah lagi untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua janjinya. Ya, bagaimana anak-anak setelah menonton video tadi? Menarik ya. Dan kita jadi mengerti bahwa Bapak Abraham awalnya bukan orang yang percaya kepada Allah Tritunggal. Tetapi dia adalah seorang yang masih hidup di Haran, jauh dari tanah Kanaan. Dan dia belum mengerti Allah yang hidup, yaitu Allah Yahweh. Tapi kemudian Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memanggil orang-orang yang dikasihinya. Maka yang seperti tadi anak-anak sudah saksikan, Tuhan memanggil Abram ya dari Haran untuk keluar menuju tanah Kanaan. Dan di tanah Kanaan kemudian Tuhan memberikan janji kepada Bapak Abraham, dan namanya yang Abram kemudian diganti menjadi Abraham. Itulah yang kita kenal sampai dengan sekarang. Bapak Abraham adalah bapak orang beriman. Mengapa bisa disebut sebagai bapak orang beriman? Oleh karena Abraham adalah orang yang percaya kepada Allah Tritunggal, dan oleh karenanya kita semua yang adalah keturunan rohaninya Bapak Abraham, kita ini juga disebut sebagai anak-anak Abraham dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Kenapa kemudian Abraham ini juga sangat dikasihi oleh Tuhan, dan bahkan di dalam firman Tuhan ada disebut Abraham adalah sahabat Allah. Kok bisa? Apakah anak-anak mau menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan seperti Bapak Abraham? Maka kita akan belajar dari kitab Ibrani, yaitu Ibrani 11 yang dimulai di ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat-ayat yang berikutnya. Nanti kita akan baca ya bersama-sama. Di sana disebutkan banyak sekali ketaatannya Bapak Abraham kepada Tuhan. Oleh karenanya Tuhan sangat mengasihi Abraham. Nah, maka saya ajak untuk kita boleh buka dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ayatnya yang keberapa tadi disebutkan pada ayatnya yang ke-8. Anak-anak sudah membuka? Kita akan baca bersama, oke? Bersama-sama Ibrani 11 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke berapa ini? Sebentar ya. Oke, banyak. Hore, kita akan banyak membaca firman Tuhan. Ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sudah ditandai. Kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya.
Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat ke-10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Demikian, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ayat 17, karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Anak-anak mungkin bertanya-tanya, apa ya yang dimaksud oleh firman Tuhan? Kenapa karena iman sering sekali diulang-ulang oleh kitab Ibrani yang baru tadi kita baca, karena iman. Jadi Abraham melakukan segala sesuatu karena iman. Abraham bisa taat kepada Tuhan karena apa? Iman. Amin. Jadi iman itu apa sih? Anak-anak mungkin sudah pernah dikasih pedang roh, yaitu ayat hafalan, atau sudah pernah membaca yaitu Ibrani 11 ayat yang pertama. Firman Tuhan memberikan kita pengertian mengenai apakah iman itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman yang diberi Tuhan kepada Bapak Abraham, yaitu dari keturunannya Bapak Abraham nanti semua bangsa akan diberkati, termasuk bangsa Indonesia, yaitu anak-anak dan bundo. Kita adalah berasal dari Indonesia. Tapi pada masa itu Abraham itu bukan dari Indonesia, tapi oleh karena keturunannya Bapak Abraham, maka semua bangsa di dunia ini akan menerima berkat. Nah, tetapi Bapak Abraham belum punya anak. Tadi kita sudah lihat dari videonya, dikatakan Abraham dan Ibu Sarah sudah tua sekali. Kalau sudah tua, sudah tidak mungkin bisa punya bayi. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa mampu melakukan hal-hal yang gak mungkin bisa dipikirkan oleh manusia, oleh kita. Jadi gak masuk akal. Tapi karena Tuhan yang berjanji, Tuhan memberikan janji kepada Bapak Abraham, aku akan memberkati engkau dengan keturunanmu, yaitu siapa? Ishak. Tetapi Ishak belum ada. Bapak Abraham belum punya anak. Anak-anak tahu ya? Gitu. Tapi oleh karena Abraham menerima janji dari Tuhan, maka janji tersebut menjadi iman bagi Bapak Abraham. Iman inilah yang membuat Bapak Abraham bisa taat. Nah, anak-anak,
Anak-anak kalau taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada guru-guru di sekolah atau guru-guru di Eroki, dan kemudian yang paling penting anak-anak taat kepada Tuhan karena apa sih? Apakah karena anak-anak mau melakukannya baru taat? Apakah karena anak-anak pikir nanti kalau aku lakukan seperti yang disuruh oleh papa mama, disuruh oleh Tuhan, disuruh oleh guru-guru Eroki, nanti dapat reward, nanti dapat cap, nanti dapat hadiah. Apakah karena itu anak-anak bisa taat? Bapak Abraham tidak demikian. Bapak Abraham bisa taat oleh karena iman. Jadi iman yang bisa percaya kepada Tuhan. Anak-anak, kita belajar apa dari Bapak Abraham? Sekalipun Bapak Abraham tidak bisa mengerti, kok bisa ya? Aku sudah tua, gimana aku bisa punya anak? Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang berjanji. Maka aku tidak berpikir dengan pikiranku. Anak-anak pun harus belajar demikian. Oleh karena kita ini disebut sebagai orang-orang beriman. Amin. Mari ulangkan bersama. Aku adalah orang yang beriman. Amin. Beriman kepada siapa? Bukan kepada hadiah. Bukan kepada janji yang hanya bisa dikasihkan oleh manusia atau oleh teman-teman, tapi janji yang dikasih oleh Tuhan yang adalah setia. Maka Bapak Abraham sangat dikasihi oleh Tuhan, dan oleh Bapak Abraham kita ini juga mendapat berkat yang diberikan kepada Bapak Abraham. Dia taat kepada Tuhan. Maka dia keluar dari Haran. Gak tahu kemana Tuhan akan membawa. Tapi kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memimpin dan memegang tangan kita. Kemudian dari tadi yang Ibrani 8 ayat 9 juga dikatakan apa? Abraham taat sampai tinggal di kemah, tidak di rumah. Mengapa? Karena Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham akan memberikan kota yang nanti baru punya rumah, kota yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka sebelum Abraham terima janji daripada Tuhan, maka dia tinggal di kemah. Wow, bagaimana mungkin? Bapak Abraham adalah seorang yang sangat kaya, uangnya banyak, ternaknya banyak, tapi dia tidak tinggal di rumah karena dia menunggu janji yang daripada Tuhan. Ayat yang ke-11, Ibrani 11 ayat 11 tadi dikatakan, Bapak Abraham juga karena bisa percaya kepada Tuhan, maka Bapak Abraham punya kekuatan menunggu. Anak-anak kalau menunggu sabar enggak? Bapak Abraham menunggu punya anak dari Tuhan yaitu Ishak lama sekali. Tapi Bapak Abraham bisa tetap sabar. Bisa tetap kuat, pasti bisa. Mengapa? Karena iman. Kemudian ayatnya yang ke-17, di saat Tuhan meminta Bapak Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, disayang sekali oleh Abraham. Tapi Tuhan minta, maka Bapak Abraham tidak ragu-ragu membawa Ishak, anak yang dia sayang banget, dan diberikan kepada Tuhan. Karena Bapak Abraham tahu kalau Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan pasti akan menyediakan. Sekiranya kalau Bapak Abraham mempersembahkan Ishak dan Tuhan tetap tidak melakukan sesuatu dan Ishak menjadi mati, Bapak Abraham dikatakan tetap punya kepercayaan kepada Tuhan. Karena dia mengerti Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang gak bisa dilakukan manusia. Mungkin Tuhan akan membangkitkan Ishak. Bukankah hebat iman Bapak Abraham? Anak-anak pun harus demikian. Amin. Maka kalau anak-anak saat ini berpikir, bagaimana aku bisa percaya kepada Tuhan? Tuhan kok gak kelihatan? Saat aku berdoa, aku menutup mataku, aku berdoa kepada Tuhan, aku seperti tidak melihat Tuhan. Aku tidak seperti merasakan Tuhan. Tapi kita percaya kepada Tuhan oleh karena iman, bukan karena kita melihat. Puji nama Tuhan anak-anak. Maka hari ini Bunda akan berikan pedang roh
untuk mendasari firman yang sudah kita dengar ini. Dari mana pedang roh kita minggu ini? Yaitu dari Ibrani 11 ayatnya yang ke-8. Apakah bunyinya? Sudah dapatkan? Baca bersama, keras dan lantang. Ya, lantang artinya gagah. Oke? Baik. 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Puji nama Tuhan. Tapi kayaknya belum kompak ya. Kita akan katakan bersama sekali lagi. Oke? 1, 2, 3. Ibrani 11 ayatnya yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Anak-anak semuanya, kita percaya kepada Tuhan kita yang adalah Roh. Tuhan memang tidak kelihatan, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Maka bagaimana anak-anak bisa percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat, yang adalah Roh, yaitu dengan iman. Puji nama Tuhan. Maka mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa, ambil sikap doa, duduk dengan tenang. Bagi yang beribadah, jangan sampai mengganggu atau terganggu oleh kanan kiri. Bagi yang di rumah, mari ambil sikap hormat kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, pejamkan mata kita, biar Bundo akan berdoa bagi kita semua. Tuhan Yesus, Bapa yang kami kenal, yaitu yang adalah Roh. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak Eroki dimanapun berada. Biarlah dari firman-Mu saat kami belajar dari kehidupan seorang Abraham yang kami panggil sebagai Bapa orang beriman. Kami belajar keteladanannya bahwa Bapa Abraham memiliki iman sehingga bisa taat, sehingga bisa percaya, bersabar menunggu janji yang sudah Tuhan beri. Biarlah setiap kami yang adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Allah yang hidup, kami pun memiliki iman untuk bisa taat, untuk bisa sabar, menunggu dan melakukan kehendak Tuhan. Kiranya hidup kami Tuhan kuduskan senantiasa, sehingga saat kami belajar, saat kami menjadi anak, saat kami ini ada dimanapun, di sekolah, di pergaulan, bersama teman-teman, bersama keluarga, bersama dengan teman-teman seiman di gereja, dimanapun, kami ini menjadi berkat. Oleh karena kami mengerti dari kehidupan Bapak Abraham yang sudah menjadi berkat, kami pun menjadi berkat. Hamba berdoa dan hamba memberkati setiap yang beribadah di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua firman yang ditaburkan, biar itu boleh bertumbuh di tanah hati yang subur dan memberikan buah dalam setiap kehidupan dan perilaku anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Gimana tadi udah sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui Bundo. Oke, adik-adik Alroki, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita mau nyanyi satu lagu lagi, Sungai Sukacitamu. Oke. Sungai Sukacitamu mengalir di hati kita semua. Katakan apa? Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu.
adik-adik Rocky, mari siapkan hatimu, kita mau berdoa ya. Dan doa kali ini akan dipimpin oleh Bunda. Mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kita sudah mengikuti ibadah dengan baik. Maka sebelum kita sudahi ibadah kita, biarlah kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Anak-anak semua, Bunda undang untuk boleh angkat tinggi tanganmu. Kemudian sekali lagi, tenangkan hatimu dan pikiranmu. Kita akan terima doa berkat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dimanapun anak-anak pergi dan berada, kiranya Tuhan senantiasa menjagai dengan kekudusan dan roh yang takut akan Tuhan. Maka anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan intim indah bersama dengan Allah Roh Kudus menjadi milik kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik Rocky, selesai sudah ibadah kita ya Kakak Fani ya. Iya. Oke, dan Kakak Fani dan Kak Hana mau ngucapin Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yeay. Sampai jumpa lagi ya.